Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel saya Keluarga Kroya Sanga-Sanga. Kali ini saya akan membuat puding karang. Tadi saya mau membuat 4 agar-agarnya ya teman-teman ya. Ini gula merahnya saya potong-potong dulu seperti ini. Gula merahnya ini nanti kita rebus dulu ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan dalam panci dulu. Ini saya tambahkan air ya. Airnya ini saya kasih 1000 ml. Nah, di sini kan panduannya 900 ya. Jadi saya patokan ini aja. Cuman ini untuk merebus gula merahnya saya pakai 1000. Ya tadi kan ada 4, nanti jadi semuanya 4 takaran ya. Nah, sementara gula merah kita rebus, kita masukkan agar-agarnya ini dulu ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita tambahkan air. Airnya sesuai ukuran tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk pertama kali memberikan air ini kita kasih sedikit dulu ya teman-teman ya. Baru kita larutkan ini agar-agarnya. Nah, kita larutkan sedikit dulu airnya seperti ini teman-teman ya. Jangan langsung dikasih air banyak. Soalnya kalau kita langsung tuangkan airnya itu ke dalam agar-agar ini langsung banyak, biasanya agar-agar itu akan timbul dan dia tidak larut semuanya. Malah akan seperti menggerindil gitu teman-teman. Terus dia itu nanti juga dia kayak apa ya, kayak nggak nyatu gitu. Jadi kita berikan air dulu sedikit demi sedikit tadi, baru kita nanti isi lebih banyak. Nah, ini kan sudah banyak ya, kita taruh seperti ini. Nah, kalau sudah larut semuanya baru kita tambahkan airnya sesuai ukurannya ya teman-teman ya. Nah, untuk gula saya memakai ukuran gelas aja teman-teman, karena tadi 4 agar-agarnya saya menggunakan gulanya itu 1,5 gelas karena sudah ada gula merah kan teman-teman. Nah, gula merahnya tadi sudah mendidih. Ini saya saring ya teman-teman ya gula merahnya. Soalnya gula merah itu kadang kan kotor gitu teman-teman. Nah, ini kan ada endapan-endapan seperti itu. Nah, setelah gula merah masuk, kita nyalakan api. Kita masak baru ini ya agar-agarnya. Kita aduk-aduk pelan-pelan. Jangan terlalu diaduk dan jangan ditinggalkan begitu saja. Jadi ditungguin ya teman-teman ya. Sekali diaduk supaya enggak ini ya, supaya enggak meluap nanti kalau misalnya dia mendidih. Nah, kita siapkan dulu telur. Ini saya pakai telurnya 3 aja ya. Biasanya saya kalau 4 agar-agar itu saya biasanya pakai 4 telur juga teman-teman. Cuman karena ini telur saya sisa 3, saya pakai 3 aja, nggak apa-apa. Sesuaikan dengan yang ada aja ya teman-teman ya. Nah, ini saya aduk. Aduknya ini jangan terlalu ini apa ya teman-teman ya. Jangan terlalu lembut. Karena dia kan modelnya seperti karang aja. Kalau puding lumut itu harus lembut dan pakai pengocok itu ya teman-teman ya. Kalau ini enggak, saya pakai sendok aja. Nah, ini agar-agarnya sudah mulai panas. Kita aduk pelan-pelan terus ya teman-teman ya.
sekali diaduk. Soalnya kalau sampai dia itu meluap teman-teman, nanti gulanya itu, rasa manisnya itu hilang semua teman-teman. Kalau dia sampai meluap tumpah begitu, hilang rasa manisnya. Nah, ini saya ambil sedikit ya, masukkan ke dalam telur tadi, agar-agar tadi. Nah, ini saya ambil 2 ini aja. Ini dikecilkan apinya, diaduk pelan-pelan sambil kita itu tadi kita aduk telurnya yang diberi agar-agar panas tadi supaya mateng itu teman-teman ya. Jadi kita siram dulu dengan air panas supaya dia mateng, biar nggak bau amis. Kadang kan kalau kita pakai telur itu biasanya kadang suka bau amis kayak gitu. Nah, setelah mendidih kita tambahkan lagi telurnya ke dalam sini. Kemudian kita aduk-aduk. Jangan terlalu kenceng ya ngaduknya teman-teman ya. Pelan-pelan aja ngaduknya. Supaya nanti dia bisa membentuk seperti karang tadi. Nah, ini pelan-pelan kita aduk. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Jadi, jika saya membagikan tips-tips lainnya, teman-teman adalah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasinya. Ini kita aduk sampai mendidih lagi ya teman-teman ya. Tunggu sampai mendidih. Nah, ini mulai mendidih ya. Aduk pelan-pelan. Jika dia sudah naik, langsung matikan apinya teman-teman. Nah, ini mulai naik ya. Kita matikan apinya. Nah, kita diamkan beberapa saat biar nggak panas banget. Nah, kemudian saya tuang ke dalam cetakan ya. Ini kalau 4 ini biasanya saya jadi 2 loyang besar ini. Cuman ini nanti saya pakai loyang kecil aja. Nah, ini karena mau ada pengajian di rumah, jadi saya buatnya 4. Biasa kalau untuk di rumah aja saya pakainya 2 agar-agar, karena ini mau ada pengajian, jadi saya sekalian buat 4. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah. Kita ambil loyang lain lagi. Karena masih banyak ini isinya. Kita tuang. Saya tuangnya pakai begini ya teman-teman ya. Kalau dituang langsung takut tumpah. Jadi saya pakai ini gelas ukur tadi. Nah, ini masih ada lagi. Kalau dicampur nanti terlalu penuh. Jadi saya pisahkan lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak kan ini teman-teman ya. Cukup murah ini harganya. Rasanya juga enak teman-teman. Nah, ini kita biarkan dulu sesaat sampai uapnya ini hilang ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah uapnya hilang, baru kita masukkan ke dalam kulkas. Kalau ini kan masih ada uapnya ini ya, masih panas, jangan langsung ditaruh kulkas. Jadi ini kita biarkan dulu beberapa saat. Nih masih kelihatan kan uapnya, kita biarkan dulu aja. Nih kelihatan uap. Nah, ini sudah dingin ya teman-teman ya. Belum dingin banget sih, cuman udah nggak ada uapnya, udah tinggal hangat-hangat kuku aja ini. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Ini kelihatan ya teman-teman ya, itu seperti karangnya ada, udah membentuk seperti karang. Nah, ini sudah jadi, sudah keluar dari kulkas. Kita taruh di piring. Caranya seperti ini. Nah, sudah jadi teman-teman. Nah, mudah kan cara buatnya teman-teman ya. Ini cukup murah, juga enak rasanya. Kalau saya anak-anak emang suka yang seperti ini.
Kita coba potong bagaimana tekstur dalamnya ya teman-teman ya. Nah, ke dalamnya pun kelihatan ya teman-teman ya, teksturnya ada karangnya seperti ini. Selamat menikmati.